Buah roh adalah penguasaan diri, atau dalam terjemahan Alkitab lamanya adalah menahan nafsu. Saat ini banyak sekali kehidupan umat-umat Allah yang tidak dapat menahan dirinya atau penguasaan terhadap dirinya. Sebagai salah satu contoh, misalnya penguasaan diri terhadap selera makan. Ini adalah hal yang sangat penting karena banyak sekali penyakit yang terjadi saat ini karena manusia tidak dapat menahan selera terhadap makanan ataupun minuman yang dia masukkan ke dalam tubuhnya. Banyak hal-hal yang tidak sehat yang mereka makan ataupun yang mereka konsumsi untuk mereka minum, yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan ketika Tuhan menciptakan tubuh manusia itu baik adanya. Dan sama seperti juga dalam Alkitab, dalam Matius 24, di situ dituliskan, seperti zaman Nuh, manusia makan, minum, kawin, mengawinkan. Itu adalah salah satu gambaran Tuhan menjelang zaman akhir. Banyak manusia-manusia yang tidak bisa penguasaan terhadap dirinya atau menahan nafsunya. Oleh sebab itu, yang pertama yang tadi kita baru saja simak, kita harus bisa menguasai diri terhadap apa yang kita makan, apa yang kita minum. Yang tidak sehat, janganlah kita masukkan. Yang berikutnya juga, kalaupun itu sehat, bukan pada waktunya. Sebagai contoh, kita ditawarkan, tentu itu mungkin baik, tapi bukan pada waktu jam makan. Kita harus dapat menguasai diri untuk tidak memasukkan sesuatu yang bukan pada waktunya, sehingga tubuh dapat tetap sehat karena kita dapat menguasai diri terhadap apa yang kita mau masukkan ke dalam tubuh kita. Penguasaan diri yang kedua adalah dalam hal-hal berbelanja. Ya. Kita dapat menggunakan berkat-berkat yang ada itu sebenarnya untuk keperluan orang lain ataupun memajukan pekerjaan Injil Tuhan. Sering kita membelanjakan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Contoh, mungkin kita pergi ke suatu mall atau ke sebuah toko, melihat pakaian dan kita tertarik. Walaupun sebenarnya kita cukup, sebenarnya tidak berkekurangan. Masih ada mungkin 10 atau 12 pakaian di lemari baju kita. Tetapi karena keinginan mata dan melihat itu sangat baik, walaupun sebenarnya tidak diperlukan, kita belanjakan. Mungkin bukan hanya pakaian, sepatu, celana, ataupun hal-hal kesukaan kita yang sebenarnya tidak diperlukan. Kita harus menguasai diri dalam hal membelanjakan berkat-berkat yang ada pada kita untuk hal-hal yang sebenarnya tidaklah diperlukan. Kemudian, penguasaan diri yang selanjutnya adalah kita harus menguasai diri. Saat ini banyak orang bekerja tidak mengenal waktu. Itu pun menuntun dia kepada penyakit-penyakit yang membahayakan terhadap tubuhnya. Kita harus bisa menguasai diri dalam hal bekerja. Ketika waktu untuk beristirahat, matahari sudah terbenam, Tuhan membuat itu untuk kita mengingat waktunya kita untuk beristirahat. Saat ini di kota-kota besar, mereka bekerja tidak mengenal waktu. Dan itu mengakibatkan kondisi di dalam tubuh fisiknya semakin lemah dan mudah terserang penyakit. Dan banyak hal-hal yang lainnya lagi, di mana Tuhan mengingatkan bahwa buah roh adalah penguasaan diri, menahan nafsu. Dan saat ini juga banyak hal bagaimana nafsu, keadaan manusia sudah hampir sama seperti nafsu daripada binatang, mohon maaf sebelumnya. Tapi itulah keadaan saat ini. Kita harus menguasai diri, melihat hal-hal yang tidak baik untuk kita lihat, karena itu akan mendorong kepada kita untuk mempunyai selera nafsu seperti kebinatangan yang tidak baik, yang tidak baik ataupun tidak bagus dilihat, film-film, buku-buku bacaan yang tidak menuntun kepada kerohanian kita,
janganlah kita baca, janganlah kita tonton. Itulah yang disebut juga dengan penguasaan diri terhadap apa yang harus kita lihat dan apa yang harus kita dengarkan juga. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Untuk itu yang pertama, bagaimana kita dapat menguasai diri kita? Setiap hari mintalah tuntunan daripada Roh Kudus untuk selalu menuntun kita, membisikkan di dalam kata hati kita apa yang baik yang kita bisa makan, untuk yang baik juga untuk yang kita minum, untuk apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, untuk juga membelanjakan terhadap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Minta tuntunan Roh untuk menuntun kita menggunakan berkat-berkat tersebut. Begitu juga dalam bekerja kita, minta juga penuntun daripada Roh. Dan selalu ingat, bacalah firman Tuhan. Dengan kita membaca firman Tuhan, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus ingin kita bertumbuh sehingga kita dapat menguasai diri kita. Dan kiranya buah roh penguasaan diri menjadi bagian dalam kehidupan setiap umat-umat Tuhan setiap harinya.